pecinta sepak bola Indonesia, kali ini kakak akan memberikan berita-berita terupdate dan menarik seputar sepak bola nasional untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Empat fakta baru Timnas U19 arahan Sinteyong. Berkat kejeniusan Sinteyong, Timnas Indonesia U19 telah membuat banyak penggemar terpukau karena permainan menawan di Kroasia. Selain menjalani pemusatan latihan, Timnas Indonesia U19 juga melakoni 7 pertandingan uji coba. Dalam 7 pertandingan persahabatan di Kroasia, Timnas Indonesia U19 memperoleh 2 kemenangan, 2 hasil seri, dan 3 kekalahan. Dalam menjalani 7 uji coba itu ternyata ada sejumlah fakta menarik. Berikut Spasi Football Indonesia telah merangkum 4 fakta baru Timnas Indonesia U19 arahan Sinteyong. Peningkatan stamina. Setelah dibully oleh banyak netizen akibat dihajar Bulgaria dan Kroasia, akhirnya Timnas Indonesia U19 bangkit. Latihan keras bersama Sinteyong membuahkan hasil karena stamina mereka bertambah. Setiap pertandingan, Sinteyong bahkan selalu marah bila melihat para pemain menghemat tenaga. Ia ingin para pemain terus berlari supaya bisa melihat seberapa jauh batas fisik mereka dalam 90 menit. Andalkan 2 striker. Dalam melakoni 7 pertandingan uji coba, rupanya Sinteyong enggan merubah formasi yang sudah ia tetapkan. Ia tetap fokus mengandalkan 2 striker meski sempat dihajar Bulgaria dan tuan rumah Kroasia. Raif Hatari dan Irfan Jauhari menjadi pemain yang sering dimainkan sejak menit awal. Namun ia sempat memasang Jack Brown sebagai striker berpasangan dengan M. Bahril Faresa. Selalu memakai formasi 4-4-2. Pelatih asal Korea Selatan Sinteyong bukanlah tipe juru taktik yang mudah putus asa. Meski sempat dihujat karena permainan Garuda Nusantara menjadi jeblok, ia tetap tidak merubah formasi. Dari laga perdana kontra Bulgaria hingga laga terakhir saat bersua Dinamo Zagreb, ia tetap menggunakan formasi 4-4-2. Alhasil, para pemain menjadi semakin memahami formasi tersebut dan permainan mereka menjadi enak ditonton. Kedisiplinan di dalam lapangan. Seluruh penggemar Timnas Indonesia U19 sangat menyanjung kedisiplinan para pemain di atas lapangan. Sikap tegas dari Sinteyong menular kepada mereka sehingga selalu bertanggung jawab bila kehilangan bola. Skema 4-4-2 memiliki gaya permainan bola-bola pendek dari kaki ke kaki. Kemudian proses transisi, kedisiplinan, dan pressing menjadi kunci keberhasilan Timnas Indonesia U19 menang di laga terakhir kontra Dinamo Zagreb. Timnas Indonesia U19 dianggap main begitu ngotot di tangan Sinteyong. Permainan Timnas Indonesia U19 semakin meningkat di tangan Sinteyong. Menurut pengamat sepak bola Bambang Nurdiansyah, arsitek asal Korea Selatan itu mampu mengeluarkan potensi terbesar dari David Maulana dan kawan-kawan. Sejak diracik oleh Sinteyong, Banur melihat Timnas Indonesia U19 bermain lebih semangat. Tidak hanya itu, tim berjulukan Garuda Muda ini juga dianggapnya bekerja lebih keras di atas lapangan. Ada permainan yang berubah. Sekarang Timnas Indonesia U19 bermain lebih ngotot. Menurut saya ada perkembangan ke arah yang lebih baik, kata pria yang karib dipanggil Banur itu. Timnas Indonesia U19 nikmati lokasi baru untuk pemusatan latihan. Timnas Indonesia U19 sudah beberapa hari ini menjalani pemusatan latihan di Split, Kroasia. Mereka akan berlatih di kota tersebut hingga akhir Oktober 2020. Split merupakan kota kedua yang jadi lokasi TC Timnas Indonesia U19 selama berada di Kroasia sejak 30 Agustus. Sebelumnya mereka berlatih di Svati Martina Muri. Dari 2 kota tersebut, manajer pelatih Timnas Indonesia Sinteyong menilai ada perbedaan cuaca. Fasilitas latihan di Split juga disebutnya lebih oke. Setelah angkut Mark Klok, PSSI tetapkan kriteria tinggi untuk pemain yang akan dinaturalisasi demi Timnas Indonesia.
PSSI baru saja membantu proses naturalisasi Mark Klok demi menjadi warga negara Indonesia. Gelandang Persija Jakarta itu diproyeksikan untuk membela timnas Indonesia. Ketua PSSI Muhammad Iryawan mengatakan tidak asal-asalan dalam menjembatani naturalisasi pemain. Pihaknya saat ini lebih selektif dalam mengakomodir keinginan legiun asing lantaran harus menjadi kepentingan timnas Indonesia. Mark Klok tinggal selangkah lagi menyandang status WNI setelah mendapatkan lampu hijau dari pemerintah melalui Komisi 3 DPR RI dan Kementerian Hukum dan HAM. Pemain kelahiran Amsterdam, Belanda itu tinggal melewati beberapa tahapan lagi seperti pengucapan sumpah atau menyatakan janji setia. Proses naturalisasi pemain Bayangkara, Lee Yu-jun, ditolak. Pemain asing Bayangkara, Lee Yu-jun, sudah mengajukan diri menjadi warga negara Indonesia. Tetapi sejauh mana perkembangannya masih tanda tanya. Lee Yu-jun merupakan satu dari 5 pemain asing yang dimiliki The Guardian. Dia sudah mengajukan diri untuk berganti kewarganegaraan sejak Oktober 2019, sebab istri dan anaknya sudah WNI. Namun sampai kini tidak ada kabar terkait kemajuan dari pengajuannya tersebut. Malah muncul 4 atlet yang proses naturalisasi tinggal menunggu beberapa tahapan lagi. Mereka ialah Mark Klok, Brandon Jawato, Lester Proper, dan Kimberly Pierre-Louis. Menpora Zainuddin Amali sendiri tak menepis banyak yang mengajukan diri menjadi warga negara Indonesia. Akan tetapi tak semua disetujui karena beberapa pertimbangan, salah satunya terkait manfaat bagi prestasi olahraga Indonesia. Menpora lantas memberikan kode salah satu pemain asing yang ditolak permohonannya dari ciri-cirinya mengarah kepada Lee Yu-jun. Bapak Muhammad Iryawan tentu tahu bagaimana permohonan dari seorang atlet sepak bola dari Korea Selatan yang sudah mendapat dukungan dari berbagai pihak. Bahkan ada teman kami dari DPR meminta karena sudah beristrikan orang Indonesia, sudah berkeluarga di Indonesia, tetapi saya menolak. Dia menjelaskan. Ex-timnas Indonesia Robby Marwanaya tutup usia. Kabar duka kembali menghampiri sepak bola Indonesia. Salah satu mantan pemain timnas Indonesia asal Papua, Robby Marwanaya, telah berpulang ke Yang Maha Kuasa Minggu 4 Oktober. Informasi tentang meninggalnya Robby sudah tersebar di kalangan sepak bola Indonesia. Tanpa disebutkan karena apa sosok yang pernah menukangi perseru-serui tersebut meninggal dunia. PSSI selaku Federasi Sepak Bola Indonesia juga sudah menyatakan duka atas kepergian Robby melalui akun media sosial mereka. Tentu kepergian Robby meninggalkan duka tersendiri untuk para pesepak bola Papua. Nah itulah tadi gengs, berita-berita menarik dan terupdate seputar sepak bola nasional. Simak terus ya berita-berita menarik lainnya dari Spasi Football Indonesia. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.